Hallo Leute, wie geht's? Was ist für dich wichtiger? Grammatik oder Aussprache? Also, ich finde beides sehr wichtig beim Deutschlernen. Aber bevor du mit dem Grammatik lernst, musst du erstmal das Aussprechen beherrschen. Wieso das denn? Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Mal sehen, ob ihr es wirklich versteht. Warte mal, soll ich auf Deutsch oder auf Indonesisch erklären? Oke, aku di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, es ist schief gelaufen. Artinya, ini berjalan enggak sesuai dengan yang direncanakan. Kalimat kedua, mein Schiff wartet. Yang kedua, artinya kapal laut aku menunggu. Oke, kita fokus ke dua kata ini, yaitu schief dan Schiff. Keduanya mirip kan kalau sekilas, apalagi buat kamu yang masih pemula pasti ngiranya ini sama aja, apa sih emang bedanya? Oke, kita bedah keduanya. Kedua kata ini punya kemiripan, yaitu cara pengucapannya. Schief und Schiff. Emang apa bedanya? Jangan salah, ini beda banget. Dari cara pengucapannya sebenarnya udah beda. Kalau kamu perhatiin, cara baca schief itu sedikit lebih panjang daripada kalimat kedua yang diucapin schiff. Kedengarannya lebih cepat kan? Sedangkan kalimat yang pertama tuh kayak panjang. Schief. Kalau yang kedua, schiff. Nah, kemiripan selanjutnya adalah dari cara penulisannya. Depannya sama-sama ada zwei Laute SCH yang umum banget di bahasa Jerman yang dibaca sh. Dan dua kata ini berakhiran dengan huruf F. Tapi apa nih yang ngebedainnya? Yaitu kata IE dan kata I dari dua kata ini yang ada di tengah sebelum huruf F. Walaupun cuman beda huruf I dan IE aja, cara pengucapannya udah beda banget. Schief ini artinya miring, sedangkan das Schiff artinya kapal laut. Beda banget kan? Masih di penulisan, ini berkaitan sama jenis katanya. Di bahasa Jerman, kamu nggak bisa sembarangan nulis pakai huruf besar atau huruf kecil. Yang pakai huruf besar atau huruf kapital itu selalu kata benda atau nomen. Karena jenis kata yang lain kayak adjektif, adverb, itu malah harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, karena kata schief artinya miring, yang berarti dia masuk ke jenis kata adjektif atau kata sifat. Jadi, harus ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan schief adalah kata benda. Jadi, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Makanya nih, Rechtschreibung atau cara penulisan di bahasa Jerman itu sepenting itu. Salah aja kamu nulisin huruf besar atau kecil, itu kamu bisa jadi dikurangin skor atau akan dianggap salah pas ujian nanti. Udah ada berapa nih persamaan tapi beda dari dua kata ini? Ini belum grammar loh. Yakin kamu mau langsung belajar grammar? Aku nggak ngelarang sih, tapi mau ngasih saran aja. Kalau kamu langsung masuk ke grammar, kamu bakal pusing buat ngikutin materinya nanti. Dari contoh kata shift dan shift tadi aja, kita bisa simpulin kalau kita harus punya banyak kosakata dulu, supaya kita juga tahu dia tuh termasuk ke jenis kata apa nih. Apakah harus ditulis dengan huruf besar sebagai nomen, atau dia tuh adjektif dan adverb doang, jadi harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, selain kamu nanti udah bisa kosakata, kamu juga bisa sambil latihan cara pengucapannya. Oh ya, aku juga nggak nyaranin kamu kalau ngafalin vocab cuman ngafalin doang. Jangan ya, tapi kamu juga harus sambil latihan mengucapkan. Soalnya aksen bahasa Jerman sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beda banget. Kamu harus punya aksen tertentu yang emang khusus buat bahasa Jerman. Jadi emang bahasa Jerman harus sering dilatih cara ngomongnya. Biar nanti pas bagian lesen, kamu udah nggak gelagapan lagi, udah nggak bingung lagi gimana cara baca setiap kata dalam suatu paragraf yang panjang nanti. Karena kamu udah tahu aturan baca alfabet sama aturan-aturan diftong lainnya dalam bahasa Jerman. Kamu udah tahu basicnya, jadi kamu nggak akan pusing lagi pas ketemu kata-kata yang panjang sekalipun. Tapi terutama kalau kamu belajarnya di Indo, mungkin punya kendalanya gimana sih belajarnya, harus belajar dari mana dulu, atau dari mana ya sumber buat latihan ngedengerin, latihan mengucapkan. Belum lagi kamu juga bingung apa aja sih vocab yang harus kamu kuasain buat sehari-hari.
Ya kan, itu emang kendalanya kalau kita belajar di Indo. Apalagi kalau mungkin kamu yang belajarnya otodidak dan gak ada temen ngobrol, ya kan, pasti lebih susah lagi nih buat mulai belajar bahasa Jerman. Nah, setelah hampir 2 tahunan ini aku ngajar online secara private ataupun di grup, aku ngerti banget sama permasalahan teman-teman. Dan kalau bahasa itu, kalau nggak dilatih, emang nggak akan lancar-lancar. Tenang, aku pengen ngebantu kamu buat bisa belajar bahasa Jerman dengan cara efektif dan juga terstruktur. Aku akan kasih materi dan juga metode sesuai dengan cara belajar aku sama guru Jerman aku dulu. Jadi, aku bikin online course dengan sistem yang baru, dengan metode belajar yang baru juga. Aku menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kebiasaan teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman. Nah, aku sadar nih kalau teman-teman tuh banyak yang punya kesibukan lain dong pastinya. Ada yang baru bisa belajar malam, karena pagi sampai siangnya kerja atau sekolah. Ada juga yang bisanya weekend, tapi mungkin jadwalnya bentrok sama kegiatan lain juga. Nah, akhirnya kan belajarnya nggak efektif tuh, akhirnya ke pending-pending, atau malah kamu kalau ikutan kelas cuma bisa nyimak doang jadinya, itu nggak akan efektif. Belum lagi kalau misalnya kamu join yang grouping, itu kan ada yang udah bisa, ada yang masih so-so, ada yang emang masih benar-benar harus dari awal banget. Dan cara nangkep materi setiap orang kan beda-beda ya, ada yang cepet, ada yang harus diulang-ulang. Dan menurut aku itu nggak fair kalau misalnya yang udah bisa harus nungguin yang masih harus berlatih lagi. Akhirnya, bersituslah lancarjerman.com. Ini akan menjadi tempat kamu buat belajar bahasa Jerman versi premium dari aku. Jadi sistem belajarnya mandiri. Kamu bisa akses di mana aja, kapan aja, sesuai dengan waktu kamu bisa nangkep materi baru. Karena kan sebenarnya jam pintar setiap orang tuh beda-beda. Ada yang bisanya pagi, ada yang bisanya malam. Dan itu nggak bisa disamaratakan semua yang lagi belajar. Makanya dengan adanya online class ini, aku harap teman-teman bisa belajar kapan aja saat kamu lagi free. Jadi kamu nggak akan terikat jadwal tetap. Seru kan? Tapi tenang aja, walaupun kalian belajar mandiri, aku nggak akan nyuruh kalian untuk nyimak doang, tapi justru kamu juga ada modul online course yang pertama yang aku bikin adalah fokus untuk cara pengucapan dari alfabet, dari diftong yang harus kamu tahu aturan-aturannya. Soalnya ini ngefek banget ke cara baca yang berakhir ke aksen bahasa Jermannya itu sendiri gitu. Jadi aku tuh akan kasih banyak banget tips-tips dan juga rahasia-rahasia tentang cara pengucapan setiap alfabetnya. Dan juga lebih dari 20 diftong yang mungkin ada beberapa dari kamu yang belum tahu aturan-aturan ini. Sedangkan aturan-aturan itu tuh ngefek banget ke cara bacanya. Tapi karena mungkin teman-teman belum tahu rahasianya, jadi bacanya sepengennya atau setahu-taunya aja, sedenger-dengernya. Padahal banyak banget kata-kata dalam diftong tertentu itu yang harus kamu perhatikan, yang punya ciri khas sendiri. Jadi nanti aksennya tuh bakal Jerman banget. Karena modul yang pertama ini aku fokus ke pengucapan, jadi yang akan kamu lihat adalah video tapi dalam bentuk audio. Jadi kalau misalkan kamu udah ngikutin aku dari lama di Instagram, udah nggak asing lagi kan sama Donastio. Nah, ini adalah Donastio versi upgrade, versi premium yang bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi kayak tadi kata shift sama shift, aku bahas beberapa kata yang punya kemiripan-kemiripan kayak gitu, dan apa yang harus kamu perhatikan supaya nggak terjadi salah ucap yang menyebabkan salah arti. Di modul itu aku ada lebih dari 30 video, 300 kosakata baru buat sehari-hari. Itu doang? Enggak dong. Aku juga udah siapin gimana cara baca angka dari 0 sampai tak terhingga sih. Karena aku akan kasih tips dan juga trik gimana cara baca angka supaya kamu nggak dikit-dikit buka buku atau buka catatan lagi gimana cara bacanya. Tapi ada tips supaya kamu bisa lebih gampang dalam mengingat angka, dalam mengucapkannya. Apalagi kalau misalnya kata Jerman itu kan digabung semua tuh tulisannya. Nah, nanti aku jelasin juga
gimana cara buat ngebedain setiap katanya. Pokoknya ini all in one dan pemula starter kit banget lah. Aku kasih juga bonus berupa Wörter Training, dimana di situ kamu bisa melatih buat menambah kosakata baru dengan kosakata yang udah kamu punya. Jadi kamu nambah kosakata baru itu nggak harus ngafalin, tapi kamu bisa nambahin sendiri dari kosakata yang udah ada, yang udah kamu tahu. Nah, biar kamu nggak nunda-nunda waktu belajar lagi, cus masuk ke website aku, lancarjerman.com. Kamu bisa langsung order kelasnya. Oh ya, buku Netzwerk A1 sampai B1 dan juga kamus mini Langenscheidt sekarang juga bisa langsung kamu order dari website aku ya. Oke Leute, sampai jumpa di kelas online und ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Tschüssi!